belum bisa masuk ke tataran teknis, hanya kami kan ada stagingnya itu untuk mengembalikan kepercayaan diri. Hasil laporan itu mereka masih sangat shock, apalagi kemudian di media besar gitu. Nah, namun yang kemudian kita menangkap karena kita tidak bisa masuk ke dalam lagi, mereka masih ada mental blocknya, maka kemudian kita menanyakan apa keinginan mereka. Mereka rata-rata ingin masih sekolah. Permasalahannya adalah mereka saat ada di pondok itu tidak ada dokumen apapun, maksudnya rapot nggak ada, apalagi ijazah nggak ada gitu. Jadi ini yang sekarang bantuan ini yang kita lagi bantu untuk bagaimana mereka mendapatkan dokumen-dokumen ini gitu, karena kalau dia pindah ke sekolah lain tentunya pasti kan dokumen ini dibutuhkan gitu. Nah inilah sekarang lagi kita bantu untuk menyiapkan, tapi ke depan kita juga nanti awal tahun saya minta bagaimana anak-anak ini, terutama anaknya karena dia masih jangkauannya masih panjang. Nah ada yang 2 anak, ada yang memiliki 2 anak, ada yang 1 anak gitu. Nah anak-anak ini jangan kemudian menjadi korban karena kita salah langkah. Jadi artinya apa? Kita harus bisa jaminan itu ada di tangan Tuhan gitu. Tapi bahwa kita harus berusaha, misalkan minimal dia tidak dia sejarah recordnya si anak ini bisa tidak menjadikan misalkan bully-bulian temannya gitu. Nah ini yang harus kita pelajari, makanya saya perintahkan Pak Dirjen Resos untuk awal Januari untuk melakukan komunikasi dengan APH, dengan pendidikan, dengan KPAI, dengan pemberdayaan perempuan dan anak untuk bagaimana anak ini ke depannya, baik ibunya maupun si anak itu sendiri, supaya mereka bisa kelangsungan, mereka bisa kita jaga supaya mereka bisa tumbuh kembang, mereka bisa normal seperti anak-anak yang lain, minimal itu. Ya ini lagi kita proses, kita bantukan untuk mereka mendapatkan itu gitu. Karena selama ini nggak ada. Nah kita juga kesulitan kalau nanti mengakseskan pendidikan ke tempat lain kalau nggak ada itu dokumen itu. Nah sekarang lagi kita bantu untuk bagaimana dokumen itu bisa kita dapatkan. Selain administrasi, ada pendampingan secara sekolah kan? Oh iya, kalau itu Sampai kapan? Ya sampai mereka bisa sama dengan yang anak-anak yang normal yang lain. Karena itu berat traumanya. Jadi kita nggak ada waktu kapan gitu, nggak bisa karena sampai harus kembali. Bahkan saya minta juga ada hipnoterapi segala. Sejauh ini respon dari keluarga seperti apa, Bu? Ini kan anak-anak nih, orang tuanya gimana, Bu? Responnya ada pendampingan dari Kementerian Sosial? Iya, orang tuanya sekarang dalam pendampingan kami. Ya, tapi kan kita tidak bisa hanya bicara orang tuanya saja. Tapi anaknya itu juga justru harus kita perhatikan. Karena dia nanti yang prosesnya lebih panjang lagi gitu. Jadi kita tidak hanya bicara pada orang tuanya, tapi yang orang tuanya tadi diuruskan ijazah, diuruskan rapot dan sebagainya. Tapi juga si anak sendiri juga harus kita perhatikan, terutama untuk masa depannya, gitu. Bu, ada wacana si pelaku ini mau dihukum kebiri, Bu, dari Kementerian Sosial sendiri, dari pemerintah ini kan, Bu. Apa tanggapannya seperti apa, Bu? Ke lembaga hukum. Artinya mendukung, Bu, ya? Kenapa? Mendukung kalau pelaku dihukum seberat-beratnya termasuk kebiri, Bu, ya? Saya sih mendukung, kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi mendukung karena ini menyangkut masa depan
anak dan anak gitu, anak dan anak gitu. Itu menyangkut masa depan itu, karena pasti berat kalau kita tidak siapkan roadmap-nya dia akan seperti apa, masih akan berat untuk anak dan anaknya begitu.